bagaimana kalau sebelum disembelih, sebelum induknya sebelum disembelih karena ketakutan sapinya takut, tanurok buduk karena keluar temuni anaknya itu. Mati anaknya karena takut juga, takut disembelih, keluar duluan dia. Daripada saya disembelih, lihat pisau itu menyakitkan, lebih baik saya mati mengeluarkan diri katanya. Itu mati. Bagaimana nasibnya bayi tadi, janinnya sapi tadi? Ya haram itu, najis karena masuk dalam kategori bangkai karena keluarnya sebelum ibunya disembelih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja'. Thumma khususan ila Syamsul Arifin Syekh Ghafir Munawwar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini adalah suatu pemisah fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yadhuru minha bid-dibaghi wa ma la yadhuru. Kalau di kitab yang ini ada zalnya ya. Bid-dibaghi itu tidak ada zalnya, tidak ada titiknya, tapi dal bidunil mu'jamah. Dal yang tidak bertitik. Bid-dabghi gitu, bukan bid-dabghi. Ai bid-dibaghi. Fi dzikri syai'in, di dalam menjelaskan sesuatu minal a'yani, dari beberapa wadah, al mutanajjisati, yang mutanajjis, wadah yang terkena najis, wa ma, dan sesuatu yathuru, yang bisa suci, apa ma, minha, dari a'yan al mutanajjisah, bisa suci bid-dibaghi, dengan cara disamak, wa ma, dan sesuatu la yathuru, yang tidak bisa suci apa ma. Jadi fasal ini menjelaskan tentang benda-benda yang mutanajjis, yang mana benda tersebut ada kalanya bisa suci dengan cara disamak, ada kalanya tidak bisa suci walaupun sudah disamak. Wa juludul maitati, adapun kulit bangkai, kulluha, semuanya, tathuru, ialah bisa suci, apa juludul maita, bisa suci bid-dibaghi, dengan cara disamak. Sawaun, sama saja, fi dzalika, di dalam hal tersebut, maitatu ma'kulil lahmi, adapun bangkai dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, wa ghairihi, dan lainnya bangkai yang bisa dimakan. Kalau ada bangkai, baik bangkai itu berupa dari binatang yang bisa dimakan dalam artian halal dagingnya ataupun haram. Contohnya yang halal itu seperti sapi atau kambing, kemudian mati tanpa disembelih, maka jangan dibuang, eman. Bagaimana? Diambil kulitnya, jangan langsung dikubur, tapi diambil kulitnya, dikuliti, kemudian disamak. Tapi kalau itu berupa bukan bangkai, sekulit sapi hasil disembelih, kalau disembelih secara syariat itu kan bukan bangkai. Bagaimana caranya? Ya tidak usah disamak, cukup dibersihkan saja, disucikan, selesai itu, tidak usah disamak. Begitu pula kalau teman-teman itu tadi contohnya binatang yang bisa dimakan dagingnya.
Kalau binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, seperti teman-teman ke alas ke baluran. Kalian jalan-jalan ke baluran kok bertemu dengan singa. Acaroklah kalian dengan singa di situ. Ternyata singanya kalah, kena pukulan maut. Mati pas singanya kena. Terus gimana? Itu kan dibawa buatlah oleh-oleh ke sini, kan tidak bisa dimakan dagingnya. Nah, buat saksi bahwa kalian itu pernah membunuh singa, diambil kulitnya sama kalian. Ambil kulitnya kemudian disamak. Buat pajangan di rumahnya, ditulisi tulisan yang bagus, kaligrafi, itu kan bagus nanti kelihatannya. Boleh itu. Jadi kalau kalian menemukan kulit singa, kulit harimau, jangan, kalau menemukan singa atau harimau yang meninggal, yang mati, ya jangan dibuang sia-sia. Eman itu jangan langsung dikubur. Harus kreatif. Santri atau jadi orang itu harus kreatif, teman-teman. Itu kalau orang yang kreatif itu akan bernilai harganya. Itu ya. Sekarang bagaimana cara menyamak? Tidak sembarangan, ada caranya itu. Wa kaifiyatud dabghi, adapun cara menyamak, ayat za'a ialah melepaskan siapa seseorang, melepaskan fudulal jildi akan lebih-lebihnya kulit, mimma dari sesuatu, yu'affinu yang membuat busuk, apa mahu kepada kulit, ma itu min damin berupa darah, wa nahwihi dan seumpamanya darah. Itu. Jadi sebelum disamak itu kulitnya harus tidak ada yang basah-basah, tidak ada darahnya yang menempel, tidak ada dagingnya yang menempel, yang menyebabkan nanti kulitnya itu menjadi rusak. Itu harus dibuang dulu, dihilangkan, baru itu pas disamak. Menyamaknya menggunakan apa? Beningan kui rinso. Pas irinso isikat. Enggak, bisyai'in hirifin, dengan sesuatu hirifin yang agak, ini kalau hirifin diartikan di kamus, ini agak ada pedas artinya. Pedas. Kalau di kamus, tapi kalau orang-orang biasanya mengartikan ada rasa pekatnya. Contohnya seperti afsin. Afsin ini daun bidara. Daun bidara di Arab itu, kalau di Indonesia hampir sama, tidak sama tapi hampir sama dengan daunnya bekol. Tahu sama bekol? Kalau tidak tahu silahkan ke Baluran, di sana itu banyak. Jalan menuju Bama ada sebelum itu namanya bekol. Di sana itu banyak bekolnya. Bisa kalian lihat. Kalau masih penasaran, jangan sekarang ke sana. Kalian kan tidak boleh. Nah, itu dicatat dalam kitabnya. Saya harus tahu bekol. Tujuannya untuk apa? Untuk menyamak kulit harimau. Nanti bisa jadi ini. Itu ya. Walau kana al-hirifu, sekalipun ada al-hirifu apa sesuatu yang pekat atau yang pedas tadi. Kalau kita rasakan afsin ini daun bidara, kalau sekarang sudah banyak teman-teman daun bidara yang memang dari Arab, itu sudah banyak sekarang jualannya di toko-toko, di kios bunga itu sudah banyak. Di Situ Bondo, di Sembagos ini ada. Kalau kita pelihara memang pohonnya agak besar. Kalau kita mencoba mencicipi, itu rasanya memang bukan pedas, tapi Caan Madurana itu pakak gitu. Pakak. Kalau ada yang tidak tahu sama rasa pakak, ya tanya kasih tahu. Ya betul. Kalau ingin tahu biar tidak bingung, kalian ngambil afes, resai pas. Itu ternyata ini rasanya. Itu biar tidak bingung lagi. Sehingga kalau punya kalian ada yang rasanya sama, seumpamanya di tubuhnya, bisa juga itu dibuat
jadi apa namanya? Dijadikan penyamak ya. Jak mandi pada depan. Entah pakak. Walau karena sekalipun ada al-hirifu, apa sesuatu yang pedas, yang pekat tadi itu, najisan ialah najis, atau najasan ialah najis, berupa najis. Walaupun najis itu bisa dibuat menyamak. Contohnya seperti apa? Kadar kihamamin, seperti kotoran merpati. Katanya kitab Fathul Qorib di sini, dzarki hamam ini adalah pekat rasanya. Kalau ada yang tidak percaya, ya silahkan nyari kotoran merpati. Di sini kan banyak merpati. Silahkan cari kemudian dicicipi itu. Tidak apa-apa kalau cuma dicicipi, asalkan jangan ditelan. Hanya ingin membuktikan saja. Oh, ini loh yang dimaksud dengan hirif. Tidak apa-apa, silahkan saja, asalkan mau juga. Kalau saya sih sudah percaya kalau itu adalah rasanya hirif. Mungkin kalau ada yang tidak percaya, ya silahkan. Saya tidak akan melarang. Kalau menggunakan yang najis itu kafa, cukup. Kafa maka cukup fiddabri di dalam menyamak. Tapi teman-teman, kalau menggunakan yang najis itu harus disucikan lagi, berarti nanti dibasuh lagi dengan air. Yang tidak bisa disamak itu illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal hinziri dan babi. Wama dan sesuatu tawallada yang terlahir apa ma minhuma dari kalab dan hinzir, au min ahadihima atau hasil persilangan dari salah satu keduanya, kalab dan hinzir. Hasil persilangan dengan apa? Ma'a hayawanin, beserta binatang tohirin yang suci. Sehingga falayat huru, maka tidak bisa suci apa jildul kalbi, dan yang menikah dengan binatang yang suci tidak bisa suci bitibari, dengan cara disamak. Kulit anjing dan kulit babi ataupun hasil silang di antara anjing, seumpamanya anjing kawin dengan kambing sehingga menjadilah aking, anjing kambing, akang anjing kambing. Anaknya si akang tadi itu tidak bisa disamak kulitnya, meskipun sangat indah sekali karena hasil blasteran. Nah, itu tidak boleh itu disamak. Walaupun bentuknya juga lebih banyak kepada kambingnya, kepalanya seperti kambing, tapi ekornya seperti anjing, sebagiannya seperti anjing. Pada intinya yang dipandang adalah ketika itu adalah hasil silang antara anjing dan hewan yang suci, atau antara babi dengan hewan yang suci, anaknya itu menjadi tidak boleh, tetap najis juga, karena ikut kepada kalab dan hinzirnya, tidak bisa ikut kepada yang suci. Sebenarnya sama juga dengan air. Air ketika kena najis ini kan menjadi najis semuanya. Tidak cuma najisnya, enggak. Kalau ada citomi di bawah, cuma citominya yang najis, airnya enggak. Sama juga, ini akan mengefek kepada keseluruhan. Sama pun juga dengan yang tadi, yang keluar dari anjing, soalnya anjingnya itu si jantan, betinanya si kambing. Kan yang keluar cuma sedikit, spermanya cuma tot, ya, itu. Yang keluar kan cuma itu. Kok bisa menyebabkan? Nah, karena ini sudah hasil cilok cinta lokasi di situ. Itu tidak boleh itu. Hasil cilok antara kambing dan
anjing itu tidak boleh diapa-apakan karena itu hukumnya najis. Wa admul maitati wa sya'riha wa sya'ruha, adapun admul maita tulang bangkai, wa sya'ruha dan bulunya bangkai, najasun ialah najis juga. Wa kadzal maitatu aidon najasatun, wa kadza begitu pula ai maitatu adapun bangkainya aidon hale juga najasatun ialah najis. Sama, yang najis itu bukan cuma tulang dan bulunya, tapi juga mayitnya, bangkainya juga najis, teman-teman. Jadi kalau di sini yang paling familiar dengan teman-teman kan kucing. Kalau ada kucing mati, kemudian bulu kucingnya itu dibawa ditaruh sama kalian karena aduh kucing kesayangan, bulunya diambil sama kalian ditaruh ke sakunya, itu tidak sah sholatnya karena itu najis. Beda dengan kucing kesayangan masih hidup, dielus-elus, kok sering sekesek sih? Apa sekesek itu? Ya sekesek itu ke tubuh kita, ternyata banyak bulunya yang nempel ke baju kita, dibawa sholat, bagaimana? Sah-sah saja karena itu adalah suci, karena belum menjadi bangkai. Wa urida biha azza, wa urida, dan apa sih yang dimaksud dengan maita, yang dimaksud dengan bangkai? Wa urida dan wa uridu ya. Apa ini? Arada yuridu. Wa uridu, dan bermaksud siapa aku. Wa uridu, dan aku bermaksud akan bangkai azzailatal hayati, kepada yang hilang nyawanya. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hilang nyawanya bighairi zakatin syar'iyyatin, tanpa sembelihan yang syar'i. Itu adalah bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Fala yustasna, oleh karena itu dikecualikan hina idzin ketika itu janinul mudzakkati, apa bayi sih, kalau bayi itu identiknya ke orang ya. Janin ini apa janin? Ya janin lah. Janin dari ibunya yang disembelih, induknya. Janin dari induk yang disembelih, idza kharaja, manakala keluar apa janin itu min batni ummihi, dari perut induknya, maitan, dalam keadaan isdad. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena sembelihan janin mudzakat yang isdad ketika keluar itu fi zakati ummihi, ialah mengikuti atau mengekor kepada sembelihan induknya. Ini permasalahan. Sekarang bagaimana kalau ada sapi seumpamanya, ada sapi hamil, sudah hamil tua, sudah mau melahirkan dia. Kok ternyata disembelih. Ketika disembelih, bayinya itu pas keluar mati. Selesai disembelih, janinnya itu keluar dari induk sapinya, keluar, mati. Bagaimana? Tidak jadi bangkai, itu ikut kepada sembelihan ibunya. Apalagi memang masih ada di dalam perutnya, ya tidak apa-apa kalau di dalam perutnya, masih belum keluar. Nah, sekarang bagaimana kalau sebelum disembelih, sebelum induknya sebelum disembelih karena ketakutan sapinya, tanurok buduk karena keluar kemudian anaknya itu mati, anaknya karena takut juga, takut disembelih, keluar duluan dia. Daripada saya disembelih, lihat pisau itu menyakitkan, lebih baik saya mati mengeluarkan diri, katanya itu mati. Bagaimana nasibnya bayi tadi, janin tadi, janinnya sapi tadi? Ya
haram itu, najis karena masuk dalam kategori bangkai karena keluarnya sebelum ibunya disembelih. Yang boleh setelah ibunya disembelih. Tapi rata-rata biasanya kalau kambing atau sapi yang hamil ketika ibunya disembelih, ya akan mati di dalam, tidak akan keluar, mati di dalam itu. Saya pernah di rumah nyembelih ketika sudah ada kandungannya itu. Enak itu, ada tulangnya. Armos. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayati madhkurati fil mabsutati. Wa kadza dan begitu juga ghairuhu lainnya janinul mudzakkar minal mustasnayati dari hal-hal yang dikecualikan al madhkurati yang disebutkan fil mabsutati di dalam kitab yang panjang penjelasannya. Tumastasna kemudian mengecualikan siapa ke musannif min sya'ril maitati dari bulunya mayit, mengecualikan qaulahu akan perkataannya musannif illal adamiyah. Kalau kulitnya sya'run, kalau bulunya mayit manusia, bulunya mayit manusia atau rambutnya mayit manusia itu tidak najis. Ada orang mati, kemudian ada yang rontok, maka rambutnya yang rontok itu tidak najis, mengikuti kepada mayitnya. Mayitnya manusia kan ada tiga bangkai yang itu hukumnya adalah najis. Yang pertama adalah bangkainya belalang, bangkainya anjing, bangkainya belalang yang tidak najis, bukannya najis tidak, bangkainya belalang itu tidak najis. Yang kedua bangkainya ikan, yang ketiga bangkainya manusia atau mayit. Kalau manusia mayit lah, jangan bangkai. Nah, tapi dari ketiga jenis bangkai ini dua halal, satu haram. Belalang dan ikan itu halal. Tapi kalau manusia meskipun suci jangan dimakan. Kalau dimakan suwe kalian lagi. Keterlaluan putang ngepak kan karena kerujuk kaca dikira. Mentang ngepak jala bola. Masa ya lagian kan tidak etis teman-teman. Walau seandainya itu kan jelas ya, kalau di dalam Islam sudah jelas itu tidak boleh dimakan. Tapi secara sosial, secara logika kan tidak etis teman-teman. Masa orang tua pas dimakan itu atau dimakan orang, itu perasaan sakitnya itu di sini. Perasaan. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Ai artinya fa inna sya'rahu sesungguhnya adapun bulunya atau rambutnya manusia tahirun ialah suci kamaitatihi sebagaimana mayitnya. Mayitnya suci ya sudah semuanya itu suci.